ketika seorang wanita sedang mengemasi barang-barang putrinya, sebotol obat asma tiba-tiba terjatuh dari pakaianku. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada putrinya. Saya membawa obat ketika saya di sana. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa putrinya meninggal. Ada hal lain yang aneh. Jadi wanita itu langsung menginginkannya. Beritahu suamimu tentang hal ini. Tanpa diduga, dia mengetahui rahasia suaminya. Semua orang bilang, racun harimau tidak memakan biji-bijian. Kamu benar-benar kejam. Bahkan putrinya sendiri. Siapapun bisa melakukannya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Untuk disalahkan, hanya saja dia tahu terlalu banyak. Untuk berjaga-jaga, apa yang harus kamu lakukan jika istrimu mengetahuinya? Wanita bodoh ini, dia tidak akan pernah tahu. Tunggu sampai saya selesai mentransfer asetnya. Kirimkan saja dia ke bawah. Bertemu putri. Seberapa buruk kamu? Pria tidak buruk. Wanita tidak mencintai. Ternyata baru beberapa hari yang lalu, putri saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi menari. Tapi tidak peduli bagaimana tuan rumah berteriak, putri saya tidak keluar untuk menerima penghargaan. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk datang berlari. Beritahu wanita, sesuatu terjadi pada putrinya. Namun, ketika dia mengirim putrinya sudah terlambat ketika kami sampai di rumah sakit. Karena putri saya menderita asma, dapatkan penyelamatan darurat. Wanita itu juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberi. Putri saya selalu menyediakan obat asma. Tapi saya tidak menyangka, itu karena putri saya menemukan suaminya. Rahasia dengan sekretaris. Itu sebabnya dia dibunuh secara brutal. Dan wanita itu mendengar perkataan suaminya. Baru saat itulah aku tiba-tiba menyadarinya. Ternyata suamiku membunuhnya dengan tangannya sendiri. Putri sendiri. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Balas dendam untuk putriku. Tanpa diduga, suaminya menemukannya saat ini. Melihat hal tersebut, wanita tersebut langsung kabur dari perusahaan. Tanpa diduga, dia kabur begitu saja ke bawah. Belum sempat bernapas, tiba-tiba lampu mobil menyala ke arahnya. Wanita melihat suaminya duduk di mobil, menatap dirinya sendiri dengan ekspresi jahat di wajahnya. Saya tahu suami saya ingin menghabisi seseorang dan membungkamnya. Jadi wanita itu berlari ke depan dengan putus asa. Hingga aku berlari ke tepi tebing. Berhenti. Saat ini, mobil suamiku juga mengikuti. Tidak memberi kesempatan pada wanita itu untuk bereaksi. Dia langsung menuju ke sana. 3 bulan kemudian, manusia mengadakan konferensi pers. Sebuah perusahaan yang ingin mendominasi perempuan. Dia tampak sok suci. Beritahu semua orang bahwa saya menemukannya. Xiaoqi berbicara tentang 3 bulan istriku dalam drama. Tapi istriku masih menghilang, tanpa jejak. Tapi sekarang saham perusahaan jatuh lagi dan lagi. Anda harus berdiri untuk mengangkat masalah penting ini untuk istri saya. Tuan Jiang, mengapa Tuan Lin hilang? Mungkinkah ada pesaing yang menculiknya? 3 bulan ini saya telah mencarinya, tapi masih belum ada petunjuk. Aku tidak berguna. Saya minta maaf untuk Ruoshi. Aku juga kasihan pada putriku. Tuan Jiang dan Tuan Lin, sungguh cinta yang mendalam antara suami dan istri. Sayang sekali, kecantikan itu tidak beruntung. Nama, Lin Yuan. Tuan Jiang. Tuan Lin adalah Presiden Lin Group. Nama, Lin Tang. Sejak dia menghilang, perusahaan tidak memiliki pemimpin. Maukah kamu umumkan hari ini? Ambil alih grup Lin untuknya. Ruoshi adalah seluruh hidupku. Wanita favorit. Perusahaan adalah darahnya. Saya tahu apa arti perusahaan baginya. Hanya anak lain. Kehilangan Ruoshi. Tidak ada yang lebih sedih dariku. Tapi aku tahu, masalah mendesak. Hanya untuk menyelamatkan grup Lin. Saya tidak akan pernah membiarkan kerja keras Ruoshi hancur sekali. Apa yang kamu ucapkan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan? Menantumu, apakah kamu masih ingin makan jueho? Yaitu, Tuan Lin adalah Tuan Lin. Dan kami para pemegang saham, berasal dari kerja keras bersama. Anda adalah anak laki-laki yang masih muda. Kalau dibilang warisan, warisan saja. Pernahkah Anda bertanya kepada kami, orang tua? Saya tahu semua pemegang saham. Ada cukup banyak kritik tentang saya mengambil alih perusahaan. Tapi itulah yang dimaksud oleh Ruoshi. Apa maksudmu? Tuan Lin telah menghilang. Apakah dia memberitahumu hal ini dalam mimpi? Misteri Xiaoqi. Sekretaris mengeluarkan sebuah dokumen. Diancam bahwa ini adalah seorang wanita 3 bulan lalu. Surat transfer ekuitas yang ditandatangani menunjukkan bahwa dia telah menginvestasikan seluruh sahamnya di perusahaan tersebut. Serahkan semuanya pada pria pemegang saham yang tadi menentang. Saya melihat itu sebenarnya seorang wanita. Tanda tangan. Lalu dia mulai goyah. Ditambah seorang pria untuk sementara waktu. Janji yang penuh semangat. Orang dalam yang ditanam oleh seorang pria. Memimpin dalam menyatakan persetujuan. Mereka tidak punya pilihan selain berkompromi dengan laki-laki. Tanpa diduga, pada saat ini, tiba-tiba seseorang berdiri untuk menentang. Saya keberatan. Tuan Lin, bagaimana mungkin? Apakah kamu manusia atau hantu? Siapa kamu?
Beraninya kamu berpura-pura bodoh di sini. Apakah kamu bosan hidup? Ternyata itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertunjukan hari ini seru sekali. Sebagai sahabat Ruoshi, kok bisa terlewatkan? Hari ini adalah konferensi pers Lin Group. Ini bukan tempat bagi Anda untuk menimbulkan masalah. Keluar. Jiang Ren, kamu sangat ingin mengusirku. Itu ketakutan. Aku membeberkanmu. Sebuah konspirasi untuk menghabisi istrinya dan merampas kekayaannya. Setelah mendengar ini, pria itu tiba-tiba merasa bersalah. Tapi dia tidak mau mengakuinya sama sekali. Jadi saya bertanya kepada sahabat saya apa yang dia punya. Bukti mengatakan dia menghabisi istrinya. Tak disangka, sahabatku langsung melepaskannya. Sebuah rekaman. Wanita itulah yang mendengar pria itu dan percakapan dengan sekretaris. Konon racun harimau tidak bisa memakan bijinya. Kamu sangat kejam. Bahkan putrinya sendiri. Siapapun bisa melakukannya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Untuk disalahkan. Ini salahnya kalau dia tahu terlalu banyak. Untuk berjaga-jaga. Apa yang harus kamu lakukan jika istrimu mengetahuinya? Wanita bodoh ini. Dia tidak akan pernah tahu. Tunggu sampai saya selesai mentransfer asetnya. Aku akan menurunkannya. Bertemu putri. Siapa yang? Jiang Ren. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Ini kamu. Bukti yang menghabisi Ruoshi. Anda menghabisi putri Anda sendiri terlebih dahulu. Setelah ditemukan oleh Ruoshi, habisi dan diamkan lagi. Masih berpura-pura di sini sekarang. Karakter suami yang penuh kasih sayang. Tujuan, hanya untuk mengambil semua milik Ruoshi. Pria ini lebih menakutkan dari iblis. Tuan Lin benar-benar dimanfaatkan. Menikah dengan pria Phoenix yang licik. Drup Lam, jangan pernah menyerahkannya kepada pembunuh. Kanan, tidak bisa memberikannya padanya. Benda ini palsu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Buktinya sekarang meyakinkan. Jiang Ren, Anda masih menunggu untuk masuk penjara. Bermimpilah tentang impian CEO Anda. Kamu berbohong. Suamiku dijebak. Dia tidak menghabisi. Ya, itu Tuan Lin. Tuan Lin kembali. Rusia, kamu masih hidup. Sangat bagus. Saya pikir, tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tanpa diduga, wanita itu mengabaikannya begitu saja. Tangan sahabat, datanglah kepada manusia. Saya melihat mereka berdua terlihat sangat mesra. Sahabat mengingatkan wanita. Jangan lupa bahwa laki-lakilah yang menempatkannya. Sial seperti ini. Tanpa diduga, wanita itu memperingatkan sahabatnya. Jangan bicara omong kosong. Suaminya tidak mungkin menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, dia gunakan rekaman palsu untuk menjebaknya. Suami sendiri. Apa niatnya? Saya tidak punya Ruoshi. Rekaman ini milikmu. Setiap orang. 3 bulan lalu, saya tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil, menyebabkan amnesia sementara. Itu sebabnya ia tidak pernah muncul. Untungnya sekarang ingatanku sudah pulih. Terima kasih atas perhatianmu padaku. Terima kasih juga kepada suamiku. Kontribusi Anda kepada perusahaan selama periode ini. Suamiku tidak pernah menyakitiku. Dia adalah orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Dia juga orang yang paling mencintaiku. Adapun rekaman itu, hanya beberapa. Itu hanya provokasi dari seseorang yang mempunyai motif tersembunyi. Olong hari ini, sudah waktunya untuk berhenti. Mari kita semua bubar. Rusia, saya tidak. Kamu dengarkan aku. Penjaga keamanan, ambil contoh wanita gila ini. Hancurkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Ayo, ayo, ayo. Keluar sekarang. Jangan malu di sini. Apa yang sedang terjadi? Rekaman ini tidak. Ruoshi mengirimkannya kepadaku secara pribadi. Apakah Anda ingin saya bersaksi melawan Jiang Ren? Bahasa lembut. Saya Ruoshi. Jika aku hilang, Anda berada di konferensi pers. Putar rekaman ini. Temukan wajah asli Jiang Ren. Saya merasa, Ruoshi telah menjadi tidak sama seperti sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Akan ada peluang di masa depan. Saya akan berterima kasih dengan baik. Gadis bodoh, saya Ruoshi. Apa yang kamu katakan? Maksudmu? Anda dirobohkan oleh Jiang Ren. Tebingnya rusak. Beginilah penampilan Anda setelah operasi plastik. Saya telah mengubah identitas saya sekarang. Disebut Lin Wei. Jiang Ren adalah orangnya. Serigala berbulu domba. Dia bukan manusia. Dia bahkan menghabisi Tong Tong. Sekarang saya kembali. Buat saja dia membayar harganya. Tersedia di konferensi pers. Ruoshi yang muncul. Apa yang telah terjadi? Jurusmu adalah Li Dai Taozan. Sangat tinggi. Apa yang harus dikatakan? Di mana Anda bisa menemukannya? Seseorang yang sangat mirip dengan istrimu. Jangan lupa,
Saya seorang ahli bedah plastik medali emas. Temukan seseorang untuk membuatnya. Penampilan Lin Ruosi. Apa yang sulit? Kamu masih pintar. Dengan ini, istri palsu ada di sini. Apakah Anda masih khawatir tidak bisa memenangkan hati Lin? Itu benar. Besok saya akan melakukannya. Mengadakan dewan direksi. Diumumkan secara resmi. Seperti milik Lin. Cepat atau lambat suatu hari nanti. Seluruh keluarga Lin. Itu semua akan menjadi milikku. Lin milikmu. Dan kamu. Itu pasti milikku. Operasi plastik. Itu benar. Tapi sekarang semuanya. Semua orang percaya dia adalah Ruosi yang asli. Selama dia ada di sini. Bahkan jika perusahaan ini. Itu jatuh ke tangan Jiang Ren. Apa yang bisa saya lakukan? Karena Jiang Ren ingin memanfaatkannya. Kuasai seluruh keluarga Lin. Lalu kita berada di papan. Beri dia hadiah besar. Jika saja, setelah hari ini, Anda adalah grup Lin, presiden baru berikutnya. Setelah, tidak ada yang akan menghalangi kita lagi. Orang-orang tua ini, biasanya saya selalu merasa seperti itu. Orang yang setengah matang, meremehkan saya. Mulai dari hari ini, saya ingin mereka melakukannya. 1. Semua tunduk padaku. Ambil semuanya. Injak telapak kakimu. Rapat direksi hari ini. Untuk diskusi. Jiang Ren. Melayani sebagai perusahaan. Masalah CEO. Apakah ada yang keberatan? Saya mempunyai keberatan. Dia masih muda. Tidak mengerti apapun. Mengapa Anda bergabung dengan perusahaan? Memegang posisi yang tinggi. Itu benar. Dia hanya seorang ahli bedah plastik sebelumnya. Mengandalkan hubungan Anda. Baru saja mengambil posisi direktur keuangan. Lokasi ini tidak mampu sama sekali mengelola perusahaan sebesar itu. Saya masih sangat optimis terhadap Tuan Jiang. Krisis perusahaan. Terima kasih kepada Tuan Jiang karena telah mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tidak masalah apa yang Anda lakukan sebelumnya. Yang paling penting adalah, Tuan Jiang dapat memimpin perusahaan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin baik. Pikiran Tuan Wang bertepatan dengan saya. Saya kenal semua orang. Masih ada keraguan terhadapku. Jadi hari ini, saya secara khusus membuatnya. Rencana pengembangan bisnis. Rencana ini, bisakah grup Lin dalam 3 tahun ke depan, pendapatan meningkat 2 kali lipat, 100 kali, sangat kuat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kita? Siapa yang melakukannya? Bagaimana foto-foto itu bisa tersebar? Beritahu aku siapa dalang di balik semua ini. Aku mengacaukannya. Saya juga tidak tahu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Xiao Shuo sekarang menjadi dewan direksi. Semua orang menentang Anda menjadi presiden. Upaya kita, semuanya sia-sia. Mimpi, biarkan saya melihatnya. Saya langsung pergi ke perusahaan. Siapa yang bisa menghentikan saya? Rusia. Atau apakah Anda punya cara? Itu dari Jiang Ren. Pria keraputi dari latar belakang kelas pekerja. Tidak membual di luar sepanjang waktu. Seberapa besar kamu mencintai istrimu? Sekarang lebih baik Anda membeberkan foto-foto curangnya. Lihat apalagi yang ada di wajahnya untuk berpura-pura penuh kasih sayang. Saya hanya ingin mengekspos dia. Semua penyamaran. Saya ingin dia tahu. Semua yang dia lakukan. Semua harus membayar harga. Tapi Jiang Ren juga tidak bodoh. Dia pasti akan melakukannya. Foto-foto ini mencari alasan. Ini, saya takut. Itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Aku tahu. Jadi, saya sudah memikirkan langkah saya selanjutnya. Saya telah memberikan perusahaan. Lebih dari separuh pemegang saham mentransfer uang. Meski ada beberapa orang yang merasa tidak puas, juga akan mendukung saya dengan patuh. Apakah Anda takut pemegang saham lain akan mengetahuinya? Ungkapkan masalah ini. Kamu sudah selesai. Jangan khawatir. Riwayat transaksi. Semuanya ada di komputer saya. Selama kamu tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Hari itu ketika saya memposting foto, saya diam-diam berada di kantornya. Install bug. Selama saya mendapatkan buktinya. Jiang Ren teliti. Ini sudah berakhir. Jiang Ren, kamu berhutang padaku dan putriku. Kali ini, aku pasti akan membiarkanmu. Kembalikan pokok beserta bunganya. Apa kamu yakin? Dia akan mengambil umpannya. Dia pikir aku tidak tahu. Seseorang berpura-pura menguping di kantor. Kata-kata itu, saya sengaja menaruh umpannya. Ingin menghukumku Jiang Ren. Kehidupan selanjutnya. Biarkan aku melihat. Siapa yang melakukan ini?